Kisah susuk arwah, kecantikan yang mengundang maut. Di balik kilauan kamera, di antara deretan postingan dengan filter mewah, Ayla menyimpan rahasia yang tidak bisa disaring oleh aplikasi apapun. Namanya mulai dikenal luas di media sosial. Wajahnya seakan-akan terbuat dari cahaya bersih, halus, bersinar seperti aktor drama Korea. Followersnya meroket dalam waktu sebulan, dari 5.000 ke 500.000. Kolom komentarnya dipenuhi pujian, auranya beda ya, cantiknya tuh bukan manusia biasa, gak bosan lihat wajahnya. Adem banget sumpah, kayak bukan orang biasa, ya. Mereka tidak tahu kalau setiap kali Ayla menatap dirinya sendiri di cermin, ia merasa seperti sedang melihat orang lain. 1 tahun lalu, sebelum popularitas itu datang, Ayla hanyalah gadis biasa, lulus SMN, tinggal di rumah kontrakan bersama ibunya di pinggiran Bekasi, bekerja serabutan sebagai admin online shop. Wajahnya manis, tapi tidak menonjol. Ia sering merasa tidak cukup menarik, tidak cukup instagenik, tidak cukup sempurna untuk dunia yang menilai seseorang dari sorot kamera depan. Sampai malam itu datang, sebuah telepon dari paman jauhnya di Banyuwangi. Lelaki tua itu berkata bahwa neneknya Bu Sini, yang katanya sudah meninggal bertahun-tahun lalu ternyata masih hidup, sekarat, dan memanggil Ayla dengan tergesa. Ibunya menolak keras. Kamu gak usah ikut campur urusan keluarga lamaku, aku udah ninggalin semua itu sejak kamu lahir. Tapi Ayla merasa dipanggil, seperti suara yang tidak bisa ditolak. Seperti ada energi yang menyusup ke mimpinya, memanggilnya pulang. Perjalanan ke Banyuwangi adalah awal segalanya. Rumah kayu tua yang terpencil di ujung kebun karet. Hanya bisa dicapai lewat jalan setapak yang terhalang pohon-pohon tinggi. Nenek Srini terbaring di kasur rotan yang dililit selendang kuning tua. Wajahnya keriput seperti kulit rambutan kering, tapi sorot matanya tajam. Ketika Ayla masuk ke kamar, nenek itu langsung tersenyum. Dengan gigi yang penuh logam keemasan, anak dari darahku, katanya pelan, cantikmu belum sempurna, tapi kalau kau mau, aku bisa buat wajahmu disemban. Ayla terpaku, dulu ibumu menolak, tapi kau berbeda, aku bisa lihat itu, kau haus pengakuan, tapi kau belum tahu apa arti kecantikan sejati. Lalu, dari dalam lemari kayu, ia mengeluarkan sebuah kantong beludu hitam, isinya logam kecil berbentuk bintang, seukuran biji wijen dan tercium aroma aneh, campuran bunga melati dan bau mayat basah ini. Bukan susuk biasa, bisik nenek, ini susuk yang ditanam dengan mantra pancing arwah, bukan hanya menarik perhatian, tapi membangunkan sesuatu. Ayla pulang ke Jakarta 3 hari setelahnya. Di pipi kanannya ditanam 1 titik kecil susuk bintang, dilumuri minyak dari botol hijau tua, dan dibacakan doa oleh nenek yang gemetar, diiringi 1 syarat. Setiap cahaya yang kau pancarkan, akan ada 1 yang hilang di sekitarmu. Awalnya, Ayla tidak mengerti maksudnya, tapi begitu sampai rumah, hal-hal aneh mulai terjadi. Minggu pertama, Ayla memposting selfie filter sederhana, tanpa editan, tapi hasilnya luar biasa. Ribuan like, followers naik, endorse masuk, DM penuh tawaran. Wajahnya jadi bahan editan meme wajah bidadari. Ia diundang ke event, diajak collab dengan influencer lain, bahkan beberapa selebriti menyapanya lewat DM. Namun, 1 minggu kemudian, tetangga sebelahnya yang sering pinjam kuota, tiba-tiba ditemukan tewas di kamar tersedak cermin rias yang pecah tanpa sebab. Saat jenazah dibawa, Ayla melihat wajah perempuan itu melepuh. Dan sekilas, ia melihat bekas senyum di bibir yang tidak seharusnya ada. Kejadian berlanjut 2 minggu berikutnya. Seorang editor video freelance yang baru selesai bantu mengedit konten YouTube-nya hilang mendadak. Terakhir, dia mengirim voice note. Terdengar panik, Ayla. Kok file videonya kayak ada suara lain, ya? Padahal nggak ada yang rekam gamelan. Dan ada bayangan. Bukan kamu. Setelah itu, sunyi. Nomornya tak aktif lagi. Ayla mulai ketakutan, tapi sekaligus candu. Setiap kali wajahnya muncul di layar ponsel orang lain, ia merasa lebih kuat, lebih diinginkan hidup. Namun, saat malam datang, dan ia menatap wajahnya sendiri, di cermin ia mulai melihat perubahan. Matanya tidak lagi teduh. Ada kilau perak di tengah kornea, kadang, refleksi wajahnya tersenyum sendiri, meski bibirnya diam, ia mulai bermimpi. Ia berdiri di ruang gelap, di sekelilingnya, cermin-cermin tua, di balik setiap cermin
Ada wajahnya sendiri, tapi semua tersenyum. Aneh wajahnya meleleh, membusung, atau penuh luka tusukan logam. Lalu, satu suara berbisik, "Cantikmu ditukar, kau sudah tahu. Tapi kenapa belum berhenti?" Puncaknya terjadi ketika ia mengadakan live streaming 1.000 penonton. Ayla hanya menyapa, menjawab ringan. Namun, di menit ke-24, kamera live mendadak glitch. Gambar berkedip, dan selama 3 detik wajah Ayla berubah jadi sosok lain, matanya hitam. Senyumnya tidak manusiawi. Replay video live itu viral. Ribuan komentar muncul, "Sumpah itu bukan Ayla. Kenapa pas di rewind nggak bisa di pause di detik itu?" Ada suara gamelan pelan banget, "Kalian dengar gak?" Dan yang paling membuat Ayla merinding, salah satu followersnya DM mengirim screenshot, "Mbak Ayla, saya cuma mau nanya, kenapa di kaca belakang Mbak pas live ada bayangan nenek-nenek jalan sambil bawa cermin pecar?" Malam itu, Ayla berusaha mencabut susuknya sendiri. Ia cari video YouTube, baca artikel, tonton podcast horor. Tapi semuanya bilang sama, susuk arwah tidak bisa dicabut dengan cara biasa. Ia terikat bukan hanya di daging, tapi di jiwa. Dan malam itu pula, ia kembali mimpi. Di tengah pusaran cermin yang tak berujung, ia berhadapan dengan sosok yang mengenakan selendang kuning tua, neneknya. Tapi wajahnya sekarang bukan nenek tua, wajah itu adalah wajah Ayla sendiri. Namun lebih dewasa, lebih cantik, lebih menyeramkan, dan nenek itu berkata, "Ini baru awal, wajahmu belum selesai dibentuk, tunggu sampai malam ke-7 purnama." Ayla terbangun dengan napas terengah, tubuhnya berkeringat, meski AC kamarnya menyala penuh, mimpi itu masih terpatri kuat di kepalanya. Wajah nenek Srini yang perlahan berubah menjadi wajahnya sendiri, matanya yang kelabu, kulitnya yang licin, seperti lilin meleleh, dan suara itu. Suara neneknya yang menggema seperti datang dari dalam tengkorak. Tunggu sampai malam ke-7 purnama. Ayla menyalakan lampu meja. Waktu menunjukkan pukul 3.13 menit pagi. Di meja riasnya, cermin oval besar memantulkan sosoknya yang terduduk pucat. Tapi untuk sepersekian detik, ia melihat cermin itu bergerak sendiri. Seolah ada tangan lain yang menyesuaikan posisi pantulan wajahnya. Dia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya dirinya, dan suara kipas angin di langit-langit. Namun saat ia menatap kembali ke cermin, ada goresan tipis di sisi kanan cermin. Bukan goresan biasa, itu membentuk sebuah angka 7. Beberapa hari kemudian, Ayla menerima undangan dari brand kecantikan besar. Pertama kalinya ia akan tampil sebagai bintang utama dalam kampanye nasional. Ia harus terbang ke Bali untuk sesi foto di villa mewah. Ayla seharusnya senang. Dulu, ini adalah impiannya. Namun entah kenapa, hatinya berat, matanya selalu sembab, tidurnya tidak pernah utuh. Bahkan suara notifikasi ponsel pun kini seperti desisar. Sehari sebelum keberangkatan, salah satu teman dekatnya, Cindy, menelepon sambil menangis. "Ayla, kamu lihat nggak si Vina?" "Vina yang mana?" "Yang sering bantu kamu pas photoshoot 2 bulan lalu." Dia ditemukan di kamar kos. Ayla, mukanya aneh banget, kayak kebakar dari dalam. Ayla terdiam. Anehnya, di dinding kamar dia ada tulisan "pack daram", tulisan aneh, tapi aku cuma bisa baca satu kata yang jelas. Apa? "Cantik di pesawat." Ayla duduk sendirian, penumpang lain tampak tenang, tapi Ayla tidak bisa menenangkan pikirannya. Ia merasa setiap orang menatapnya lebih dari seharusnya. Di balik kaca jendela, langit tampak cerah, namun bayangan sayap pesawat kadang terlihat seperti tangan raksasa yang menjulur ke kabin. Sesampainya di villa, semuanya terasa mewah dan sempurna. Interior kaca, kolam pribadi, dan kamar dengan dinding penuh pantulan. Namun saat ia masuk ke kamar itu, ia hampir pingsan. Di seluruh sisi dinding ada cermin, cermin besar, cermin kecil, cermin hias. Bahkan di atap tempat tidur, ada cermin satu bidang besar memantulkan seluruh tubuhnya. Saat tidur, manajer produksi tertawa, biar bisa lihat kecantikan sendiri dari semua sudut. "Kan, Kak Ayla." Ayla hanya bisa tersenyum. Palsu. Malam itu, ia menutup semua cermin dengan kain handuk dan spray. Tapi satu cermin yang di atas kasur tidak bisa ditutupi. Ia terlalu besar, dan malam itu adalah malam purnama ke-7. Pukul 2 pagi, Ayla terbangun karena suara gamelan pelan menyeret, seperti dimainkan oleh tangan-tangan tua yang kaku. Ia membuka mata dan langsung menatap ke atas.
Di cermin atap, ia melihat 7 wajah berdiri mengelilingi kasurnya. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri. Semua berwajah dirinya, tapi lebih tua, lebih rusak, seperti potongan wajah dari berbagai usia yang dihidupkan secara paksa. Salah satu dari mereka berbisik, "Saat bulan jatuh ke air, susukmu akan hidup, dan kau akan jadi cermin bagi mereka." Semua. Ayla menjerit. Ia mengambil ponsel, membuka kamera depan, menyalakan senter. Tapi wajah yang muncul, bukan dirinya. Wajah yang muncul adalah wajah Cindy. Tapi matanya kosong dan berdarah. Pagi harinya, ia jatuh sakit. Sesi pemotretan dibatalkan, tapi bukan karena dia tidak sanggup bekerja. 3 fotografer meninggal dalam kecelakaan mobil saat perjalanan menuju villa. Mobil mereka remblong, menabrak pembatas, dan ditemukan dalam posisi aneh terbalik di sebuah danau kecil. Dan di dalam mobil, semua cermin kamera pecah seperti dilempar dari dalam. Salah satu kru sempat merekam video terakhir. Dalam rekaman yang ditemukan, terdengar suara, "Jangan potret dia. Jangan potret dia. Dia bukan dia." Ayla memutuskan pulang lebih cepat, tapi sejak dari villa, ia merasa ada sesuatu yang ikut naik ke dalam tubuhnya. Ia tidak bisa makan, lidahnya kehilangan rasa. Ia mulai melihat bayangan hitam di belakang orang-orang, dan ketika ia melihat followers Instagramnya, ada perubahan mencolok. Banyak akun yang dulu follow dia, kini tidak ada jejaknya sama sekali, tidak unfollow, tapi seperti tidak pernah ada. Followersnya tidak berkurang, justru naik. Tapi saat ia klik nama-nama itu, muncul foto-foto wajah yang berdarah, kabur, atau rusak, seolah followersnya sudah bukan orang, tapi makhluk lain. Di rumah, Ayla kembali menghubungi ibunya. Ia menangis, memohon penjelasan. Sang ibu akhirnya menyerang. "Aku kabur dari rumah nenekmu karena susuk itu. Aku dipaksa pasang juga waktu muda, tapi aku melihat sendiri bagaimana wajah temanku lepas satu persatu karena kutukan itu." Ibunya membuka kotak tua dari bawah lemari. Isinya adalah surat kuno dan foto hitam putih. Perempuan-perempuan cantik dengan wajah retak, seperti patung porselin yang pecah dari dalam. Di belakang foto itu, tertulis, "Tumbal susuk tidak selalu berupa nyawa. Kadang, ia butuh wajah. Kadang, butuh ingatan. Kadang, butuh jiwa. Tapi selalu ada yang harus hilang untuk satu yang disorot." Ayla histeris. Ia tidak tahu harus kemana. Ia merasa seluruh hidupnya kini bukan miliknya lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bermimpi tentang dirinya sendiri. Tapi kali ini, dia berada di sebuah ruangan penuh cermin. Di tengah ruangan, ada singgasana dari kaca. Dan di atasnya, duduk sosok dirinya yang sempurna, cantik luar biasa. Tak ada celah, dan sosok itu menatapnya dengan senyum lembut. "Terima kasih, Ayla. Sekarang biarkan aku yang hidup. Kau bisa tidur saja." Ayla tidak tidur lagi sejak malam itu. Setiap kali ia menutup mata, ia terperangkap di dalam ruangan penuh cermin. Setiap pantulan bukan hanya menunjukkan dirinya, tapi versi-versi lain. Ada yang menangis, ada yang berbisik, ada yang tertawa histeris sambil mencakar kaca. Semua wajah itu adalah dirinya, tapi bukan dirinya. Dan di tengah semuanya, duduk satu sosok yang diam. Ayla yang sempurna, wajah tanpa pori, mata tanpa batas putih, senyum tanpa keriput, dan suara dari sosok itu berulang kali berkata, "Kamu cukup jadi kulit, aku akan jadi isi." Sejak kejadian di Bali, Ayla tak lagi bisa melihat dirinya sendiri dengan benar. Cermin-cermin di rumah kini ditutup kain hitam. Kamera ponselnya selalu kabur jika diarahkan ke wajahnya. Bahkan saat videokan dengan manajernya, layar selalu gelap jika hanya Ayla yang tampil. Semakin hari, Ayla makin merasa tubuhnya bukan miliknya. Saat mandi, ia merasa air tak menyentuh kulit. Saat berbicara, kadang suaranya terdengar asing, dan yang paling menakutkan, ia mulai melupakan hal-hal kecil tentang dirinya. Tanggal lahir, nama sahabatnya saat SMP, bahkan nama belakangnya sendiri terasa seperti kata asing. Ketika ia menanyakan hal itu ke ibunya, sang ibu hanya menangis sambil berkata, "Kalau kamu mulai lupa, berarti dia mulai hidup dalam kamu." Hari-hari berlalu dalam kabut. Ayla mulai menarik diri dari sosial media, tapi anehnya, akun-akun palsu atas nama Ayla mulai muncul sendiri, dengan foto-foto yang tak pernah ia unggah, foto-foto dirinya, atau sesuatu yang mirip dirinya berpose di tempat-tempat yang tidak dikenalnya.
Di salah satu akun itu, ada foto dirinya berdiri di pemakaman, tersenyum sambil membawa cermin kecil di tangan. Captionnya, "Satu wajar, satu jiwa. Berapa lagi yang harus aku pinjam?" Ayla ingin menghapus akun-akun itu, tapi setiap kali ia coba laporkan, notifikasi muncul, "Akun ini terdaftar atas nama asli Anda. Tidak bisa dilaporkan." Puncak kengerian datang pada malam ketika ia melihat dirinya berdiri di depan rumah. Ia menutup gorden kamar lantai 2, tapi saat mengintip, ia melihat seorang perempuan berdiri di depan pagar, diam, tak bergerak, mengenakan pakaian yang sama persis seperti yang dikenakan Ayla malam itu, kaos putih dan celana pendek abu-abu. Perempuan itu menatap ke arah rumah, dan saat lampu jalan menyala, wajahnya adalah wajah Ayla, tapi tanpa mata, hanya 2 rongga hitam yang menganga. Ayla mematung, lalu sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk ke atas, ke arah jendela kamarnya. Sejak saat itu, Ayla tidak pernah benar-benar sendirian. Bayangan hitam selalu mengikuti, kadang muncul di pantulan air, kadang di kaca kendaraan, kadang di mata orang lain. Dia mencoba bicara pada dukun, ustaz, bahkan psikolog, tapi semuanya berkata hal yang sama, ada sesuatu yang tinggal dalam tubuhmu, tapi dia bukan penyakit, dia bukan gangguan jiwa. Adalah kamu yang lain. Salah satu dukun tua dari Gunung Kidul berkata, "Susuk yang kau tanam itu bukan cuma benda, itu adalah kunci yang membuka gerbang antara kau dan cerminan dari dunia sebelah." Ayla bertanya, bagaimana cara menutupnya kembali? Jawaban sang dukun hanya satu, kau harus tahu siapa dia. Kalau tidak, dia akan lebih tahu siapa kau. Ayla mulai menelusuri sejarah keluarganya. Ia kembali ke Banyuwangi, kali ini sendirian. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Nenek Srini, dan mengapa semua perempuan di keluarganya tidak pernah bertahan lama di usia matam di desa tempat nenek tinggal. Tak ada yang mau bicara. Mereka semua menolak saat Ayla menyebut nama Bu Srini. Sampai akhirnya, seorang wanita tua di pasar menarik Ayla ke belakang lapak jualannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kamu cucunya?" "Ya, iya Tuhan. Wajahmu persis seperti Srini waktu muda, tapi kau lebih hidup. Atau lebih mati, aku nggak tahu." Ayla bertanya padanya, "Apa yang nenek saya lakukan?" Wanita itu menunduk. Dia bukan cuma pasang susu. Dia tukar wajah dulu. Ada perempuan-perempuan desa yang hilang. Lalu wajah Srini makin lama makin muda, sampai suatu hari, anak perempuannya ibumu melihat wajah ibunya sendiri dalam cermin, tapi dengan senyum yang bukan miliknya. Ayla pulang dari desa itu dengan kepala berat. Ia merasa setiap langkahnya seperti ditarik 2 arah, seolah ada 2 kesadaran yang hidup dalam tubuhnya. Malam itu, ia membuka cermin kecil peninggalan nenek Srini yang dulu disimpan ibunya di gudang. Ia menatap ke dalamnya, dan untuk pertama kalinya, pantulan di dalam cermin itu tidak menirukan gerakannya. Ayla mengangkat tangan pantulan tetap diam. Ayla memiringkan kepala pantulan tersenyum. Lalu pantulan itu berkata tanpa suara, hanya gerakan bibir, "Aku sudah tahu siapa akun, sekarang giliranmu yang hilang." Cermin itu retak, darah keluar dari telapak tangan Ayla, padahal ia tak merasa terluka. Dan saat ia terdiam menatap retakan-retakan itu, satu wajah mulai muncul dari balik pecahan. Wajah Vina, wajah Cindip, wajah editor YouTube Minyan, wajah seorang bayi yang tak dikenalnya. Mereka semua membentuk pola wajah Ayla. Tapi dalam setiap bagian wajah itu ada nyawa yang ditukar. Ayla akhirnya menyadari satu hal, susuk ini bukan hanya menarik pesona, tapi menyerap jiwa-jiwa yang memandangnya dengan rasa kagum, cinta, atau iri. Siapapun yang menatapnya terlalu lama, terlalu dalam, akan kehilangan bagian dari dirinya, dan kini, ia tak bisa menghentikannya, karena sosok dari balik cermin itu sudah menyatu. Tubuh Ayla perlahan kehilangan warna, suaranya berubah, followersnya melonjak, tapi kini, yang mengatur akun-akunnya bukan dia lagi. Malam itu, di kamar yang hanya diterangi lilin, Ayla bicara pada dirinya sendiri, "Kalau kamu ingin hidup dalam tubuh ini, kau harus menghadap aku, bukan dari cermin, tapi dari dunia nyata." Dan suara dari dalam kepala menjawab, "Baik, maka malam purnama berikutnya, aku akan datang dan kita lihat siapa yang pantas menyandang wajah ini." Bayangan dari balik cermin itu bukan lagi sekadar mimpi atau pantulan. Kini, ia bisa terasa, bisa bicara langsung, bahkan bisa bergerak sendiri di dalam tubuh Ayla.
Malam itu, tubuh Ayla menggigil hebat. Ia menutup semua cermin di rumah dengan kain kafan bekas yang diberikan oleh seorang dukun tua dari Parakan. Tapi tetap saja, suara itu muncul dari mana-mana, dari layar ponsel, dari gelas kopi yang memantulkan bayangan. Bahkan dari bola mata kucing liar yang sempat masuk ke kamar. Sudah kubilang, kata suara itu, kamu cukup jadi kulit, aku akan jadi isi. Ayla mencoba mandi air kembang 7 rupa yang diracik khusus. Ia gosok wajahnya kuat-kuat, berharap susuk itu bisa hilang atau setidaknya berhenti memancar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saat bercermin, ia melihat wajahnya terus tersenyum. Padahal ekspresinya datar, bibirnya bergerak sendiri, matanya memerah. Lalu muncul bayangan tangan yang menyentuh pipinya dari balik cermin. Lembut, tapi dingin, dan menempel. Dan tiba-tiba, kulit wajahnya mulai mengelupas. Seperti masker yang ditarik paksa, hanya saja dari dalam, ia menjerit. Memegang wajahnya namun, tidak ada darah, tak ada luka, hanya rasa hampa, seperti kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hari itu, Ayla kembali muncul di publik terpaksa karena kontrak live endorsement. Brand besar sudah bayar mahal, ia tidak bisa menghindar. Make up artis yang meriasnya mengatakan sesuatu yang membuat jantung Ayla mencelos. Kat, maaf ya, tapi aku ngerasa kayak lagi make up ini. Dua wajah sekaligus. Ayla terdiam, soalnya pas aku puas foundation, kayak ada lapisan yang nutupin kulit, tapi dia gerak pelan, kayak hidup. Setelah make up selesai, Ayla duduk di ruang tunggu. Ia buka kamera depanmu, wajahnya tampak sempurna, bahkan terlalu sempurna, tapi di ujung layar, ada fitur baru muncul yang tidak pernah ia install. Mirror Dual Face Mode, ia clear, dan layar membelah dua sisi kiri, wajahnya sisi kanan, wajah yang sama, tapi tersenyum. Dengan mata yang kosong, ia menjatuhkan ponsel, layar padam. Tapi senyum itu belum hilang dari ingatannya. Live berlangsung lancar, tapi di pertengahan, terjadi hal yang tak bisa dijelaskan. Komentar live streaming membanjir dengan tulisan-tulisan. Aneh, kenapa mata Ayla kayak bolong? Kak Ayla, siapa yang duduk di belakangmu? Tadi sempat masuk frame, wajahnya dua ya? Atau gue halu? Dan satu komentar terakhir yang muncul dan langsung hilang. Wajahmu sudah dikembalikan. Tapi bukan kepadamu. Setelah live, Ayla muntah darah. Dari tenggorokannya, keluar potongan rambut panjang bukan miliknya. Dan setelah itu, ia pingsan. Saat terbangun, ia berada di rumah ibunya. Di sekelilingnya, puluhan cermin kecil tergantung. Dengan posisi miring, di bawahnya, lilin menyala dengan api biru. Udara terasa berat. Ibunya menatapnya dengan air mata. Ayla, kamu harus ke tempat terakhir, tempat di mana susuk itu ditanam. Mereka kembali ke Banyuwangi, ke tanah kosong di belakang rumah Nenek Srinin, sebuah kebun bambu mati, yang sejak lama dipercaya menyimpan sumur cermin tempat pemanggilan arwah. Dalam susuk, ditemani seorang ahli spiritual bernama Pak Surya. Mereka berjalan ke tengah malam. Di bawah bulan yang nyaris bulat, tanah itu retak, membentuk lingkaran alami, dan di tengahnya, sebuah genangan air bening seperti kaca. Ini bukan air biasa, kata Pak Suryaki. Ini jalan masuk. Arwah-arwah susuk disimpan dalam pantulan. Mereka akan muncul jika dipanggil dengan wajah asli. Ayla dipersilakan berdiri di hadapan sumur cermin itu. Bayangannya muncul, tapi bukan hanya satu. Di dalam air itu, ada 7 wajah Ayla dengan usia, ekspresi, dan kerusakan berbeda-beda. Semua menatap ke atas, semua siap keluar. Dan satu demi satu, mereka mulai bicara. Ayla yang menangis, berbisik, aku mati karena ingin disukai. Ayla yang senyum lebar, berkata, aku hidup dalam tatapan mereka. Ayla bermata hitam, mendesis, aku sudah lama di sini. Ayla dengan wajah melepon, menjerit, kau yang pilih jalan ini. Ayla kecil, bertanya, kenapa aku tidak? Cukup, Kak. Ayla dengan wajah nenek sini, tertawa, wajahmu milik semua orang. Dan yang terakhir Ayla tanpa wajah, hanya kulit halus kosong diam. Tapi mengangkat tangan dan menunjuk tubuh Ayla yang asli. Tiba-tiba angin kencang berhembus, daun bambu beterbangan, dan suara Pak Surya menggema. Sekarang, pilih wajah, mana yang akan kau akui sebagai dirimu? Ayla gemetar, ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia mendekat ke sumur, ia ingin melihat lebih dekat, dan di saat itu, satu dari wajah-wajah itu melompat keluar dari permukaan air. Ia menyatu dalam sekejap.
Ayla pingsan. Saat terbangun, ia sendirian di kebun. Semua cermin kecil hilang. Lilin mati. Ibunya lenyap. Pak Surya tak ada. Ia berdiri, gemetar, berjalan keluar kebun menuju jalan desa. Di sana, seorang anak kecil melihatnya. Lalu kabur sambil berteriak, "Itu bukan Mbak Ayla. Itu bukan dia." Ayla melihat ke kaca jendela warung. Dan menyadari ia tak punya bayangan, ia kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian. Tapi kini, wajahnya tidak pernah berubah. Tidak berkeringat, tidak kusam, tidak menua, tidak bernyawa. Dan dari balik semua itu, ia mulai lupa siapa dirinya. Akun media sosialnya aktif tanpa ia sentuh, video baru muncul tanpa ia rekam. Wajahnya menghiasi iklan digital tanpa kontrak. Ia hanya duduk di kamar, dikelilingi oleh layar yang terus memantulkan dirinya, atau sesuatu yang mirip dirinya. Malam itu, ia menulis satu kalimat di buku hariannya, tulisan terakhir sebelum cinta. Tak bisa digunakan. Jika wajah bisa dicuci, aku akan gosok sampai bersih. Tapi bagaimana kalau wajah ini bukan milikku? Hari itu, Ayla duduk di ruang tamu apartemennya yang senyap. Jendela besar membiarkan cahaya matahari masuk, tapi tubuhnya tak terasa hangat sedikit pun. Ia menatap layar televisi yang menampilkan wajahnya sendiri dalam iklan produk pemutih kulit. Wajah yang tersenyum tanpa celah, tanpa emosi, tanpa napas. Ia tak ingat kapan terakhir kali tidur atau makan. Bahkan rasa lapar pun sudah tidak ia kenal lagi. Di depan meja, tergeletak lusinan surat undangan dari berbagai agensi, kontrak, endorsement, dan kartu nama orang-orang yang pernah berkata, "Wajah kamu itu aset, Lei, jangan sia-siakan." Tapi Ayla tak lagi merasa memiliki wajah itu. Sejak kejadian di Banyuwangi, sesuatu berubah. Ia masih mengenali bayangan dirinya di kaca, tapi ia tahu itu bukan dia, atau bukan lagi sepenuhnya dia. Kadang, saat menatap refleksi, bayangannya tidak tersenyum saat dia tersenyum. Kadang, bibirnya mengucapkan kata yang tidak pernah dia pikirkan. Pernah, ia terbangun di pagi hari dan mendapati seluruh cermin di rumahnya bersih, seolah sudah digosok dari dalam. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah, ia merasa nyaman. Semakin lama, tubuhnya makin terasa ringan. Beban emosional yang dulu ia pikul, rasa takut, rasa malu, rasa ingin diakui semua lenyap. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang menenangkan. Ia tidak merasa sedih, tidak juga bahagia. Ia hanya ada. Suatu malam, ia mendapat pesan suara di email lamanya dari seorang pria yang mengaku sebagai sahabat lama Vina, asisten kontennya yang dulu hilang. "Saya tahu kamu bukan kamu, tapi saya juga tahu masih ada bagian kecil dari Ayla yang belum hilang. Vina meninggalkan satu hal terakhir. Di tempat kalian dulu biasa syuting, gudang belakang." Ayla tak tahu mengapa ia pergi ke sana, tapi langkah kakinya seperti diarahkan oleh sesuatu. Sesampainya di gudang tua di belakang ruko tempat ia dulu membuat konten, ia menemukan sebuah kamera lama di dalam kotak kayu, terlilit kain putih, dan di dalamnya kaset mini DV yang ditandai dengan spidol hitam. Wajah asli. Ia pulang, menyalakan laptop jadul, memutar kaset itu. Suaranya berdesis, videonya sama, tapi di dalamnya ada rekaman saat Vina secara diam-diam mengambil foto Ayla. Saat tidak sadar kamera menyala, dan di beberapa frame terakhir, terlihat Ayla berdiri di depan cermin, tapi pantulannya tidak ikut bergerak. Lalu, refleksi dalam cermin berjalan keluar dari cermin dan berdiri di belakang Ayla, memegang pundaknya, dan kemudian kedua tubuh itu menyatu. Ayla menjerit. Ia mundur dari layar, tapi layar laptop itu kini menampilkan sesuatu yang mustahil. Proses integrasi 99%, dan dalam sekejap, layar mati. Seluruh listrik di apartemennya padam. Hanya tersisa suara berat yang keluar dari speaker. Tinggal satu kulit lagi. Malam itu, Ayla tidak bisa lagi menyangkal apa yang telah ia alami. Susuk itu bukan hanya menarik pesona, ia membuka pintu antara tubuh dan sesuatu dari balik realita. Sosok yang sekarang menghuni tubuhnya, entah dari mana asalnya, telah mengambil hampir seluruh bagian dirinya, dan kulit terakhir yang dibicarakan itu adalah ingatan terakhir tentang siapa dirinya sebenarnya. Jika itu lenyap, maka Ayla tidak akan pernah bisa kembali. Ia mencari Pak Surya, ahli spiritual yang dulu menemaninya ke sumur cermin. Tapi kabar yang ia temukan mengejutkan. Pak Surya ditemukan meninggal seminggu setelah ritual
Tubuhnya kaku dalam posisi duduk, dengan wajah yang memantulkan wajah Ayla, padahal ia tak punya cermin. Di sampingnya, ada secari kertas, pantulan. Bukan hanya bayangan, ia bisa jadi rumah. Ayla makin putus asa, tapi dalam sisa-sisa jiwanya yang masih ada, ia menemukan satu petunjuk. Jika pantulan adalah rumah, maka tubuhnya sekarang adalah rumah yang dikuasai. Dan seperti rumah yang dirasuki, satu-satunya cara untuk membersihkannya adalah dengan mengusir pemilik barunya. Namun ini bukan setan biasa, ini bukan arwah penasaran, ini adalah entitas yang terbentuk dari ambisi, iri, obsesi manusia akan kecantikan. Ia adalah bentuk sempurna dari semua keinginan Ayla, dan ia hanya bisa dikalahkan dengan satu hal, pengakuan bahwa wajah Ayla tidak sempurna. Malam purnama terakhir, Ayla duduk di depan cermin besar, telanjang wajah, tanpa make up, tanpa lampu ring, tanpa filter. Di tangannya, ia genggam beling dari cermin yang dulu ia pecahkan. Ia tahu ini bukan tentang bunuh diri, tapi tentang melepaskan ego. Ia menatap cermin dan berkata, "Aku bukan cantik. Aku hanya takut tidak disukai. Aku bukan sempurna. Aku hanya ingin diperhatikan. Aku manusia biasa dan itu cukup." Lalu ia menggoreskan beling itu ke pipinya. Luka menganga, darah mengalir, tapi wajah di dalam cermin tidak berdarah. Wajah dalam cermin menatap dengan marah. Ia berteriak, "Kau bodoh. Kau akan hilang. Aku sudah hampir penuh." Tapi Ayla tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum Ayla dan pantulannya tidak sama. Dan itu mematahkan segel terakhir. Cermin itu pecah. Seluruh ruangan bergetar. Dan dari dalam retakan, muncul wajah-wajah yang pernah dikorbankan. Vina Cimdi, bayi yang tak dikenal. Semua menarik sosok dari balik cermin dan menyeretnya kembali ke dalam. Ayla pingsan. Ia terbangun di rumah sakit. Ibunya ada di sampingnya, mata bengkak. Tapi tenang, Ayla. Kamu kembali? Ayla menangis. Beberapa bulan berlalu, Ayla berhenti dari dunia sosial media. Ia hidup sederhana, mengajar anak-anak menggambar di taman kota. Wajahnya kini tidak sehalus dulu, ada bekas luka samar di pipinya, tapi senyumnya tulus. Sesekali, ia masih bercermin, dan kadang, bayangannya terlambat 1 detik. Tapi ia sudah tahu, itu bukan lagi karena entitas jahat, itu karena ia masih belajar mengenal dirinya sendiri, yang asli. Namun suatu sore, saat Ayla berjalan melewati etalas toko kosmetik, ia terpaku di layar besar digital display. Ada iklan baru, wajah yang sangat ia kenal. Wajah yang seperti dirinya, tapi lebih sempurna. Dan ketika Ayla memandang cermin etalas itu, untuk sepersekian detik, refleksinya tersenyum sendiri. Dan cerita pun tamat.